Halo para pencari fakta. Dalam dunia hewan, perkelahian itu adalah hal yang alami. Sebab untuk bisa bertahan hidup mereka harus siap jadi pemangsa. Karena kalau enggak yang akhirnya dimangsa. Namun gak banyak kan perkelahian hewan yang pernah kita lihat? Nah, kali ini kami akan memberikan video pertarungan hewan paling gila. Simak sampai akhir ya. Yang pertama adalah pertarungan semut versus rayap. Kedua serangga ini paling sering kita jumpai di sekitar rumah. Tapi pernah gak kalian lihat dua makhluk mungil ini sedang berkelahi? Ternyata mereka ini paling sering terlibat tawuran deh. Tapi menurutmu siapa yang bakal menang? Jawabannya kamu lihat deh di video ini. Para semut mencoba masuk ke dalam rumah rayap mencari makanan sekaligus cari lawan. Rayap yang gak terima kehadiran semut pun mencoba untuk memangsa dengan capitnya yang tajam. Semula semut kalah. Tapi gak lama kemudian, ia memanggil kawanannya untuk menyerang rayap. Nah, alhasil semut dong yang menang. Walaupun dilihat kecil, namun kekuatan mereka gak boleh diremehkan. Semut punya senjata alami yang terdapat di ekornya dan di mulutnya yang tajam. Sedangkan rayap dengan rahang panjangnya yang digunakan menjepit musuhnya. Kecil-kecil, cabai rawit ya mereka. Selanjutnya kita pindah ke alam liar. Ada cheetah dan gazelle yang kali ini unjuk gigi. Meski biasanya cheetah selalu berhasil memburu hewan antelope seperti gazelle untuk dijadikan santapannya, namun tak selamanya hewan secepat cheetah berhasil dalam buruannya. Hal ini tuh bisa dibuktikan pada video berikut ini, di mana cheetah sedang mencoba menundukkan seekor gazelle dewasa. Awalnya, beberapa ekor cheetah berhasil menjatuhkan gazelle setelah kejar-kejaran yang panjang. Namun tak lama kemudian, gazelle yang tadinya udah nggak kuat berhasil bangkit untuk menyerang balik si kucing pemangsa dengan sekuat tenaga. Akhirnya, si cheetah terluka parah dan gak melanjutkan pertarungan. Sedangkan gazelle berhasil kabur dari mangsaan. Nah, hal ini tuh pertarungan sengit yang paling jarang terjadi antara pemangsa dan yang dimangsa. Nah, perkelahian sengit selanjutnya adalah antara walrus dan beruang kutub, sang penguasa lingkaran Arktik. Beruang kutub dikenal dengan tubuhnya yang gede yang bisa mencapai 8 kaki dan berat hingga 600 kg. Beruang kutub biasanya doyan memangsa anjing laut, namun kalau di musim dingin, persediaan menipis dan mengharuskannya memangsa hewan yang lebih besar. Contohnya walrus. Tapi nih, coba deh kita saksikan pertarungan luar biasa walrus untuk bertahan hidup dari serangan polar bear. Beruang kutub yang lapar ini mencoba mencari walrus yang masih muda untuk dijadikan santapan. Beruang mencoba beberapa kali menggigit walrus, tapi walrus gak nyerah gitu aja. Mereka mencoba untuk terus bertahan hidup hingga akhirnya mereka benar-benar lepas dari cengkraman beruang. Ya, terpaksa beruangnya harus puasa deh karena gak berhasil dapat makanan. Kalau di alam liar, perkelahian antara singa dan hewan lain biasanya dimenangkan oleh singa. Sebab ia terkenal dengan julukannya penguasa hutan. Tapi gak selamanya penguasa rantai makanan itu selalu menang kok. Dalam video berikut ini, pertarungan antar singa dan badak terlihat mencengangkan. Singa dibuat lari terbirit-birit karena terlibat perkelahian dengan badak. Nah, awalnya singa berhasil membunuh anak badak, lalu kemudian induk badak yang gak terima akhirnya mengejar singa. Terjadilah kejar-kejaran antara keduanya. Namun tak lama kemudian teman singa datang untuk membantunya dan ketiganya saling beradu plus ditonton sama hiena. Nah, setelah berjam-jam berkelahi, singa akhirnya menyerah dan satu singa berhasil terluka. Ternyata singa cuma berani sama yang kecil dan lemah aja. Giliran sama badan yang besar, pada ciut ya. Pepatah lama mengatakan kekuatan persatuan bisa mengubah nasib. Pepatah ini tidak hanya untuk manusia. Keluarga berang-berang pun membuktikannya. Perkelahian berang-berang versus caiman ini contohnya. Berang-berang akan mengusir siapapun yang mencoba memasuki wilayah mereka termasuk caiman. Mereka secara berkelompok akan saling membantu untuk mempertahankan wilayahnya. Lihat aja video ini. Mereka mencoba mengusir sang buaya ketika masuk wilayahnya. Meskipun kelihatannya gak sebanding ukuran badan, tapi nyali mereka lebih besar.
Kemon mengandalkan gigitannya yang tajam dan berang-berang mengandalkan kerjasama kelompok. Dan endingnya udah bisa ketebak kan kalau bersama-sama lebih unggul ketimbang sendirian. Yap, Kemon berhasil ditumbangkan oleh berang-berang. Perkelahian selanjutnya ini tergolong hewan berukuran kecil tetapi sangat mematikan. Yap, perkelahian antara seekor ular kobra dengan seekor luwak. Awalnya nih, luwak betina ini lagi cari makan sendirian di tengah padang tandus. Tidak lama kemudian, ular kobra pun muncul. Luwak pun dilihatnya sebagai santapan lezat nih. Segeralah ia pergi mengejar kobra, dan terjadilah perkelahian sengit. Sang ular yang merasa terancam terus melakukan perlawanan sehingga luwak yang lapar terus saja menyerang. Luwak dan kelincahannya menghindar dan kobra dengan patuknya yang mematikan. Tapi di akhir pertarungan, luwak akhirnya kalah karena berhasil dipatuk kobra pada bagian mulutnya. Luwak pun kabur nyari makan malam yang lain lagi deh. Pertarungan hewan berikut ini mungkin gak bakal terjadi di Indonesia. Iya, soalnya dua hewan oposum ini hanya ada di wilayah Australia. Dua hewan ini, posum dan goanna, biasa berkeliaran di atas pohon. Nah, goanna si biawak biasanya nyari makan di pohon. Sedangkan si tupai posum membuat tempat tinggal. Jika kamu lihat di video ini, si goanna mencoba masuk ke wilayah posum untuk memangsa dan posum terlihat sedang sembunyi biar gak jadi sasaran makan. Tahu-taunya goanna udah muncul aja tuh di tempat persembunyiannya. Posum pun sempat berhasil mengusir sang goanna. Tapi ia muncul lagi dan langsung menyerang posum. Terjadilah perkelahian sengit antara dua makhluk pohon ini. Posum yang menjadi mangsa mencoba bertahan menggigit bagian ekor goanna dengan gigi mungilnya. Nah, goanna yang sangar akhirnya menyerah dan kabur. Ya, badan sama cakar doang yang seram, nyali gak ada apa-apanya. Pada akhirnya kita tahu kalau gak selamanya pemangsa itu selalu unggul. Kadang pula mereka berubah jadi mangsaan.